Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SMK 4 Pancasila Ambulu. Kali ini kita akan membahas tentang wawasan kejuruan yang ada di SMK 4 Pancasila Ambulu. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Kartika Yulis selaku Ketua Jurusan di SMK 4 Pancasila Ambulu. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja bahas tentang wawasan kejuruan yang ada di SMK 4 Pancasila Ambulu ya. Di SMK 4 Pancasila Ambulu ini masih memiliki satu jurusan saja, yaitu jurusan keperawatan. Nah, kalau dilihat dari peminatnya, alhamdulillah SMK 4 Pancasila Ambulu ini peminatnya bagus sekali. Tiap tahunnya selalu bertambah jumlah siswa didiknya. Nah, kita langsung saja masuk ke materinya. Slide. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang beban belajar siswa. Beban belajar yang diatur pada ketentuan ini adalah beban belajar dengan sistem paket pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Artinya apa? Jika sistem pembelajarannya adalah belajar paket, otomatis semua siswa wajib mengikuti mata pelajaran yang sudah masuk dalam paket pendidikan yang ada di SMK 4 Pancasila Ambulu. Jika tidak, maka nanti akan berpengaruh terhadap hasil akhir ataupun kelulusan di akhir tahun pelajaran. Nah, ini ya, jadi semuanya wajib mengikuti seluruh program pembelajaran yang ada. Kemudian, beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem paket dinyatakan dalam satuan jam pembelajaran. Untuk jumlah jam pembelajaran akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, kemudian kita akan bahas tentang tatap muka. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara siswa dengan pendidik. Jadi di sini yang dimaksud adalah bertemunya antara guru dan siswa di dalam satu ruangan untuk berdiskusi tentang mata pelajaran yang sesuai dengan yang diampu oleh pendidik. Kemudian siswa juga mengikuti setiap materi dan setiap pembahasan yang diajarkan ataupun yang disampaikan oleh guru mata pelajaran. Nah, jumlah jam pelajaran dalam satu minggunya adalah 44 jam. Ini hitungannya bukan 44 kali 60 menit ya, tapi ini adalah 44 kali, nah ini 40 menit per jamnya. Jadi, selama satu minggu Anda mengikuti pelajaran sejumlah 40 menit kali 44 jam. Seperti itu, nanti bisa dihitung sendiri. Jadi dibagi selama satu minggu. Nggak mungkin dalam satu hari kalian akan melaksanakan 24 jam. Waduh, bisa ini ya, doer ini bibir-bibir dan wajah-wajah kita pasti akan bosen banget, capek banget ya kan. Nah, makanya kita akan atur selama satu minggu. Kemudian struktur kurikulum. Struktur kurikulum di sini adalah struktur kurikulum yang ada di SMK 4 dan berlaku secara nasional karena kita berpacuan pada sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi bukan karangan kita sendiri, ini sudah disesuaikan dengan kurikulum nasional seperti itu. Nah, di sini dibagi menjadi 3 tipe. Jadi ada tipe A, B, dan C. Kita akan bahas yang pertama adalah mata pelajaran golongan A atau muatan nasional. Ini bukan hanya di SMK saja, tapi di semua sekolah jurusan apapun wajib melaksanakan pelajaran ini. Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, ini biasanya disingkat dengan pelajaran PABP. Kalau kalian biasanya mungkin taunya pelajaran agama, pendidikan agama seperti itu. Kenapa kok ditambahkan budi pekerti? Di sini di dalam di dalam agama ini juga diajarkan bagaimana caranya budi pekerti. Nah, agamanya di sini tidak hanya Islam saja, kita juga membuka untuk agama lain. Misalnya siswa kami ada yang beragama non-muslim. Nah, kita cari dulu non-muslimnya apa. Kemudian nanti akan kita datangkan guru spiritual sesuai dengan
agama yang dianut oleh peserta didik kami. Nah, untuk jam pelajarannya mulai kelas 1 sampai dengan kelas 3 atau kelas 10 sampai dengan 12 itu 3 jam selama 1 minggu. Nah, kemudian yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini lebih terkenal dengan nama PPKN. Nah, ini PPKN juga sama, nanti di dalamnya juga akan dilaksanakan penilaian sikap sosial, jadi hubungan antar siswa dengan siswa lainnya, dan kemudian sikap antara siswa dengan orang yang lebih tinggi atau dengan gurunya, seperti itu. Jumlahnya adalah 2 jam selama 1 minggu, mulai kelas 10 sampai dengan kelas 12. Kemudian yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini adalah bahasa nasional. Kenapa kok setiap sekolah pasti ada bahasa Indonesia? Walaupun kita orang Indonesia, saya yakin pada saat ujian biasanya nilainya lebih bagus dari bahasa Inggris loh. Jangan remehkan bahasa Indonesia walaupun kalian sudah setiap harinya berbahasa Indonesia. Di sini jamnya lumayan banyak juga. Kelas 10 itu 3 jam, kelas 11 3 jam, kemudian kelas 12 2 jam. Kelas 3-nya kok malah sedikit, padahal kan menghadapi ujian nasional. Tenang saja. Kenapa kok sedikit? Nanti ada tambahan les. Nah, di Pancasila ini spesialnya adalah ada fasilitas les. Lesnya itu gratis. Tapi kalau misalnya kalian tidak masuk, itu malah akan kena denda seperti itu. Jadi jangan sampai dilewatkan ya. Nanti kita akan mengadakan namanya itu bimbingan belajar untuk menghadapi UN. Itu ada 4 mapel UN yang akan diujikan. Kita akan melaksanakan les tadi. Nah, kemudian yang keempat adalah pelajaran matematika. Matematika ini adalah pelajaran luar biasa ya. Di antara yang lain, di antara muatan nasional yang lain, dia memiliki jam paling banyak. Kelas 1 sampai dengan kelas 3 atau kelas 10 sampai dengan kelas 12 ini jumlah jam pelajarannya selalu banyak. Karena apa? Jika dikasih cuma 1 jam, saya yakin bingung. Nanti menyelesaikan 1 soal saja belum selesai, sudah habis waktunya ya kan. Jadi di sini jamnya 4 jam, 4 jam, 4 jam, dan 4 jam. Kemudian yang kelima adalah sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia ini kenapa kok harus masuk muatan nasional? Nah, ini mengajarkan kita, coba diingat kembali. Masih ingatkan semboyannya dari Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, ini agar kita selalu ingat dengan sejarah Indonesia, maka di dalam struktur kurikulum dimasukkan pelajaran sejarah Indonesia. Jumlah jamnya 2 jam saja selama 1 minggu di kelas 10. Untuk kelas 11 dan 12 tidak ada. Kemudian yang keenam adalah bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Nih, ini bahasa Inggris jumlahnya itu 3 jam, 3 jam, 3 jam, 3 jam. Lumayan juga. Kenapa kok harus belajar bahasa Inggris? Nah, saya ulangi lagi untuk bahasa Inggris ini ya. Kelas 10 3 jam, kelas 11 3 jam, dan kelas 12 4 jam. Nah, kemudian total jumlah jam pelajaran pada kategori A itu 17 jam di kelas 1 atau kelas 10, 15 jam di kelas 11, kemudian di kelas 12 jumlahnya adalah, mari kita hitung bersama-sama yuk, ada 3, 5, 7, kemudian 11 ditambah 4 sama dengan 15, jadi sama 15-nya ya. Kemudian kita lanjut ke kategori B. Ini ada seni budaya. Nah, seni budaya ini jumlahnya 2 jam di kelas 1 saja. Kenapa kok diajarkan seni budaya? Biar kakak-kakak sekalian juga mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia, bahkan budaya yang ada di dunia. Kemudian pendidikan jasmani dan olahraga ini jumlahnya 2 jam. Ya, saya ulangi lagi, untuk pendidikan jasmani dan olahraga ini 2 jam di kelas 10 dan 11
2 jam di kelas 11. Total jam pelajaran di muatan kewilayahan atau kategori B, di kelas 10 ada 4, di kelas 11 ada 2. Seperti itu. Next. Muatan peminatan kejuruan atau kategori C. Di sini dibagi menjadi 3, C1, C2, dan C3. Untuk C1, dasar bidang keahlian, ini ada simulasi dan komunikasi digital atau biasanya disebut dengan materi TIK. Itu ada 3 jam di kelas 1, kemudian fisika, kimia, dan biologi atau mata pelajaran IPA di sini terdiri dari 2 jam, 2 jam, dan 2 jam. Kenapa kok ada fisika, kimia, biologi padahal kita kan SMK? Ya, SMK kita termasuk SMK teknik golongan IPA, seperti itu. Kemudian yang masuk di kategori C2, dasar program keahlian. Yang pertama adalah konsep dasar keperawatan. Ini jumlahnya 3 jam selama 1 minggu di kelas 1. Kemudian anatomi fisiologi 3 jam di kelas 1. Kemudian komunikasi keperawatan 3 jam di kelas 1. Ilmu kesehatan masyarakat 3 jam di kelas 1. Jadi kenapa kok di kelas 2 tidak ada materi dasar program keahlian? Nanti di kelas 2 kita akan mengalih atau berlanjut ke kompetensi keahlian. Jadi dasarnya kita ajarkan dulu di kelas 10, kemudian kelas 2-nya tinggal kompetensi keahliannya diasah. Ya, kita masuk ke C3. C3 di sini adalah kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian di sini terdiri dari pelajaran keterampilan dasar keperawatan, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan yang ketiga ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Kemudian yang keempat adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk keterampilan dasar tindakan keperawatan di sini terdiri dari di kelas 11 7 jam, di kelas 12 9 jam. Kemudian kebutuhan dasar manusia di kelas 11 7 jam, di kelas 12 7 jam. Kebutuhan ilmu penyakit dan penunjang diagnostik ini jumlahnya 7 jam di kelas 11 dan 7 jam di kelas 12. Untuk produk kreatif dan kewirausahaan ini totalnya di kelas 11 4 jam, di kelas 12 2 jam. Jadi total jumlah C1, C2 dan C3 di kelas 10-nya 21, kemudian di kelas 2-nya 25. Di kelas 3-nya, mari kita hitung bersama, 9 tambah 7, 16, 16 tambah 7, 23, 23 tambah 2, 25 juga sama ya. Oke, kita lanjut ke muatan D atau mulok. Di sini kita spesialisasi bahasa. Jadi bahasa atau mulok bahasa yang ada di SMK 4 ini ada 3, bahasa Jawa, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Nah, jadi secara otomatis setelah keluar dari SMK 4 atau lulus dari SMK 4 Pancasila, Anda semuanya akan menguasai 4 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Untuk bahasa Jawa ini jumlahnya 2 jam selama 1 minggu di kelas 1, bahasa Jepang 2 jam di kelas 2, bahasa Mandarin 2 jam di kelas 3. Total jam keseluruhan adalah 44 jam selama 1 minggu. Jadi tenang saja, nggak perlu khawatir kalian keluar dari sini, lulus dari sini itu sudah menguasai 4 bahasa dan diajarkan oleh tenaga profesional ya sesuai dengan bidangnya. Jadi nggak perlu khawatir ilmunya itu tidak tepat atau yang lainnya. Yang jelas ini adalah guru-guru yang kompeten. Di Pancasila nggak ada ya gurunya yang nggak kompeten, semuanya kompeten dan minimal lulusan sarjana. Nah, selanjutnya ini adalah ciri khas SMK. Jadi ada prakerin. Prakerin itu apa sih? Praktik kerja industri. Kalau biasanya itu disebut dengan magang. Nah, ini sistem magangnya. Kita bagi menjadi 2 tahap. Kan seharusnya kalau SMK itu jumlah praktiknya, jam praktiknya adalah selama 6 bulan. Nah, itu kalau misalnya hitungannya 5 hari kerja. Nah, sementara kalau perawat itu enggak bisa, kalau dihitung hanya 5 hari kerja saja. Bayangkan kalau misalnya 5 hari kerja, kerjanya Senin sampai Jumat.
Kemudian ada yang sakit Sabtu sama Minggu, siapa yang mau ngerawat? Jadi kita full 1 minggu atau 7 hari. Nah, tahap 1 selama 8 minggu pada akhir semester 3. Jadi ketika kelas 2 semester 1 nanti jenengan semuanya akan praktek di lapangan. Nah, untuk praktek tahap 1 ini biasanya kita selenggarakan di klinik dan rumah sakit terdekat. Hanya untuk pengenalan awal saja. Kemudian tahap keduanya itu selama 9 minggu pada akhir semester 4, jadi pada saat liburan semester 2 di kelas 11, ini akan praktek lagi. Nah, pada saat tahap kedua ini, semuanya kita terjunkan ke rumah sakit. Nah, jadi untuk kelas 11 nanti jangan harap bisa libur dulu, karena liburnya itu beda dengan yang lain. Teman-temannya libur 2 minggu, kalian paling liburnya kalau habis dinas malam, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir liburmu sudah banyak nanti kalau sudah selesai ujian di kelas 3. Nah, ini sudah disesuaikan dengan kerjasama MOU dan dengan DUDI dalam rangka pemantapan kompetensi peserta didik. Jadi DUDI itu apa sih? Dunia usaha dan dunia industri, ya, seperti klinik, rumah sakit, dan lain-lain. Itu adalah merupakan DUDI, dunia usaha dan dunia industri. Tujuannya apa? Biar kompetensi yang jenengan dapatkan selama di SMK 4 ini bisa diterapkan langsung dan bisa dipraktikkan langsung kepada masyarakat, seperti itu ya. Ya, kita lanjutkan ke berikutnya. Kegiatan pelatihan di industri dunia usaha dilaksanakan sesuai program bersama yang telah disepakati oleh sekolah dengan DUDI berbentuk praktik kerja industri dan dilengkapi dengan buku pedoman dan tugas individu. Jadi kalian tenang saja, nanti waktu praktek memang dibagi kelompok, ya kan? Tapi kelompok itu tetap hanya untuk membagi ruangan-ruangan, kemudian ini ditempatkan di mana, seperti itu. Untuk tugas tetap mengerjakan secara individu. Buku pedomannya itu nanti ada buku kegiatan yang wajib diisi, jumlahnya ada 18 kompetensi dasar. Kemudian untuk tugas individu yang satunya yaitu pelaporan asuhan keperawatan. Ini wajib dibuat per anak, bukan per kelompok. Jadi kenapa kok harus perawat itu kok banyak sekali sih tugasnya? Ya seperti itu. Perawat itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap kali tindakan harus dicatat. Nah, kenapa kok ada ASKEP, asuhan keperawatan itu apa sih? Nah, ini adalah sejenis laporan yang melaporkan apapun yang sudah dilakukan, itu dicatat di situ semuanya. Tujuannya apa? Pada saat pelaksanaan berikutnya atau timbang terima operan tugas kepada perawat selanjutnya, itu jelas tindakan apa yang sudah dilakukan dan belum dilakukan. Jika double nanti kan bahaya. Jadi tujuannya ASKEP adalah untuk itu. Nah, nih untuk pelaksanaannya ya, pelaksanaannya ini ada tahap-tahap yang harus dilalui dulu, jadi tidak harus langsung berangkat. Yang pertama adalah mereka harus menyelesaikan dulu ujian akhir semester. Kemudian sebelum berangkat mereka harus melaksanakan praktik uji kompetensi. Jadi sebelum berangkat kita juga akan mengetes ulang tindakan-tindakannya apakah sudah sesuai atau belum. Jika belum, maka kita akan berikan bimbingan khusus agar tindakannya lebih baik lagi. Tujuannya agar ketika mereka sudah terjun ke lapangan, itu mereka siap menghadapi pasien dan tidak terjadi kefatalan. Karena kalau misalnya fatal, ya fatal betulan akhirnya. Karena apa? Yang dihadapi oleh perawat itu adalah manusia, hubungannya dengan nyawa, bukan lagi barang ataupun yang lain. Nah, sebelum peserta didik ini ya harus melakukan praktik industri dulu. Kemudian ini harus uji kompetensi atau prakompetensi dulu. Selanjutnya sebelum berangkat kita akan melaksanakan yang namanya pembekalan. Pembekalan dilakukan agar siswa memahami apakah yang akan dilakukan ketika prakerin di klinik maupun di RS. Selain itu akan ditetapkan daftar penempatan kelompoknya. Biasanya akan kita bagi dulu. Siswa ini misalnya si fulan nanti akan praktek di rumah sakit ini bersama ini seperti itu. Jadi kita tidak berani memberikan per kelompok banyak orang karena tujuannya kok terlalu banyak.
Baik, lanjut ke pembekalan ya. Jadi pembekalan ini dilakukan agar siswa memahami apakah yang akan dilakukan ketika prakerin di klinik maupun di rumah sakit. Selain itu, akan ditetapkan juga daftar penempatan kelompok-kelompoknya. Jadi kelompoknya di sini itu dibagi menjadi dua, ada kelompok kecil dan kelompok besar. Kelompok kecil biasanya kita terapkan untuk pembagian ruangan-ruangan tempat mereka praktek. Kalau kelompok besar itu biasanya kita bagi untuk menentukan di mana tempat mereka praktek, di klinik maupun di rumah sakit. Kemudian untuk pembukaan prakerin. Pembukaan prakerin di sini biasanya dilaksanakan dengan penyerahan antara pembimbing dari sekolah bertemu dengan pembimbing dan direktur rumah sakit ataupun klinik yang bersangkutan. Kemudian siswa-siswa yang akan praktik di sana kita bawa sekalian, jadi nanti di sana langsung dilakukan orientasi dan penerimaan siswa prakerin atau siswa praktek. Ini ya, orientasi kerjanya ini pelaksanaannya dipimpin langsung oleh pihak rumah sakit atau klinik yang bersangkutan. Nah, penutupannya siswa dinyatakan selesai prakerin apabila dapat menyelesaikan seluruh tugas dan absensi atau presensi sejumlah 100%. Jadi tidak boleh kurang 1 hari pun, semuanya harus 100%. Jika sakit bagaimana? Jika sakit nanti bisa melampirkan surat izin sakit atau surat keterangan sakit dari dokter. Kemudian ketika sudah sehat, masuk lagi, mereka bisa mengganti. Anda bisa mengganti hari yang Anda tinggalkan, misalnya 3 hari, maka harus diganti selama 3 hari. Misalnya alfa bagaimana? Kalau alfa nanti itu biasanya gantinya 3 kali lipat dari jumlah hari yang ditinggalkan. Misalnya alfanya 1 kali, berarti gantinya harus 3 hari. Kalau sakit dan izin itu gantinya cukup sejumlah hari yang ditinggalkan. SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Untuk SMK ya, ini ada 18 kompetensi yang harus dilaksanakan, harus dikuasai. Melakukan komunikasi interpersonal, menerapkan prinsip etika, menerapkan prinsip infeksi nosokomial, melakukan personal hygiene, melakukan perawatan perineum, menyiapkan tempat tidur, membersihkan alat-alat perawatan, melakukan perawatan setelah klien atau pasien meninggal dunia, memasang buli-buli, memasang kirbat es, mengukur tanda-tanda vital, menolong klien atau pasien buang air kecil di tempat tidur, menolong klien atau pasien buang air besar di tempat tidur, memberi kompres dingin, memberi kompres hangat, membantu klien atau pasien duduk di tempat tidur, kemudian memindahkan klien atau pasien dari tempat tidur ke berangkat atau sebaliknya, kemudian mobilisasi klien atau pasien miring kanan dan miring kiri serta berbaring. Jadi SMK itu standarnya ini harus menguasai 18 kompetensi ini selama 3 tahun. Nah, sistem penilaiannya ini ada beberapa. Yang pertama adalah harian. Penilaian harian ini dilakukan oleh guru masing-masing sesuai dengan jumlah KD yang diampu. Kalau KD-nya sudah selesai, biasanya akan dilakukan namanya ulangan harian. Nah, ini termasuk dalam kategori penilaian harian. Kemudian ada UTS. UTS ini dilaksanakan apabila sudah menyelesaikan separuh atau 50%, 30 sampai dengan 50% dari jumlah KD selama 1 semester. KD itu apa sih? Kompetensi dasar. Dan jadi selama pembelajaran itu kita punya target berapa KD yang harus kita selesaikan dalam 1 semester. Kalau sudah separuh berarti mereka bisa melaksanakan yang namanya ujian tengah semester. Kemudian ujian akhir semester. Di ujian akhir semester ini otomatis semua siswa atau semua siswa itu harus mengikuti, karena ini merupakan penilaian akhir dari semester yang dilaksanakan. Jadi apabila sudah menyelesaikan jumlah KD atau semua KD yang menjadi target di semester tersebut. Kemudian uji kompetensi ini dilakukan sebelum prakerin, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian pelaksanaan prakerin, ini ada buku kegiatan dan askep harus dikumpulkan karena nanti masuk penilaian. Kemudian USBN, ujian sekolah berbasis nasional. Kemudian UNBK, ujian nasional berbasis komputer. Nah,
Ini USBN dan UNBK ini menurut kebijakan yang baru katanya dihapus, tapi kita nantikan dulu lagi gimana keputusan dari Menteri Pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah uji kompetensi kejuruan atau keahlian. Ini kita menganut ke skema sertifikasi 2. Nah, ini nanti UKK-nya kita nggak melaksanakan sendiri karena kita bekerja sama dengan LSPP 2 Jatim. Nah, ini nanti yang melaksanakan, yang uji bukan gurunya sendiri, guru dari sekolah lain di Jawa Timur, nggak tahu dapat dari yang mana ya. Jadi harapan kita bisa mendapatkan sertifikat berlogo BSNP atau berlogo Garuda yang diterbitkan langsung oleh BSNP Pusat. Jadi BSNP itu adalah Badan Sertifikasi Nasional Pendidikan. Oh, profesi. Tuh. Pelaporan hasil belajar. Ini ada KKM ya, ketuntasan minimal tunggal. Untuk pengetahuan dan keterampilan itu 70, sikap spiritual atau KI 1 dan sikap sosial KI 2 minimal B. Jika C otomatis tidak bisa naik dan lanjut ke pendidikan selanjutnya. Kemudian untuk KKM-nya jika kurang dari 70 otomatis harus mengulang dulu. Apakah harus mengulang semua pelajaran? Tidak, hanya pelajaran yang kurang saja, seperti itu. Nah, ini ya, KI 1, KI 2 dilakukan oleh wali kelas, guru BK, guru PAI atau PABP, dan guru PPKN. Rentang penilaian pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama adalah 70 sampai dengan 80 itu mendapatkan nilai C atau cukup, 81 sampai dengan 90 mendapatkan nilai B atau baik, 91 sampai dengan 100 mendapatkan nilai A atau sangat baik. Upaya sekolah dalam meningkatkan KKM untuk mencapai KKM ideal 100% adalah dengan remedi. Jadi kalau misalnya memang nilainya itu kurang, pengen cukup, berarti harus melakukan remedial dulu. Langsung bersangkutan dengan gurunya. Jadi nggak perlu nggak usah gini bingung. Terus saya remedinya di mana? Harus mencari guru yang bersangkutan. Nah, ini untuk kriteria kenaikan kelasnya. Ini ditentukan melalui rapat dewan guru. Jadi bukan hanya ditentukan oleh satu guru saja. Nih, kemudian dinyatakan tidak naik kelas, harus mengulang mata pelajaran di tingkat tersebut. Jadi kalau nggak naik kelas, otomatis mengulang mulai awal lagi ya. Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pembelajaran atau pada akhir semester genap. Ketentuan kenaikan kelas didasarkan pada penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap, serta kehadiran yang dilakukan pada semester ganjil dan genap. Jadi bukan hanya genap saja, tapi rekapan mulai semester ganjil dan semester genapnya. Nah, ini peserta didik dinyatakan naik kelas 11 apabila menyelesaikan seluruh program. Kemudian nilai sikapnya minimal baik. Kemudian nilai ekstranya khususnya pramuka ini kan karena ekstrakurikuler wajib, jadi minimal baik. Kemudian tidak memiliki lebih dari 3 mata pelajaran pada mata pelajaran A, B, C 1 yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuannya di bawah kriteria ketuntasan minimal. Jadi kalau lebih dari 3 otomatis nggak bisa naik kelas, minimal harus 3. Tidak boleh nilai kejuruannya di bawah KKM. Kalau nilai teori-teori kejuruan itu di bawah KKM, otomatis tidak bisa naik kelas. Kemudian jumlah kehadiran dalam 1 tahun pelajaran kurang dari 90%, ini otomatis nanti tidak bisa naik. Jadi minimal itu harus 90% hadir. Kalau misalnya sakit gimana? Ya sakit kan, kalau misalnya memang sakit betul kami kasih toleransi. Tapi kalau misalnya alfanya terlalu banyak, ya jangan salahkan kalau guru-guru nanti lebih sering main ke rumahmu, seperti itu ya. Oke, next. Ini kalau untuk kenaikan ke kelas 12, ini apabila yang bersangkutan memiliki atau menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Kemudian nilai sikap sama, baik. Kemudian tidak ada tidak ada mata
Ya. Mata pelajaran A, B, C1 yang tidak mencapai ketuntasan minimal belajar maksimal 3. Lebih dari itu otomatis nggak bisa naik kelas ya. Jumlah kehadiran peserta didik dalam 1 tahun pelajaran tidak kurang dari 90%. Kemudian tuntas dalam melaksanakan prakrin. Jika prakrinnya tidak tuntas, otomatis Anda nggak bisa lanjut ke kelas 12, otomatis harus mengulang lagi di kelas 11, begitu. Nah, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan di SMK setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, lulus ujian sekolah atau madrasah, dan lulus ujian nasional. Nah, ini tadi kan di depan ada UKK. Kenapa UKK nggak disebutkan? UKK itu boleh diikuti, boleh juga tidak. Tapi kalau untuk SMK memang khusus ada UKK. Nah, UKK itu nanti juga termasuk dalam nilai praktek, jadi harus ikut ya, harus lulus juga. Kemudian mutasi. Nah ini persyaratan mutasi keluar. Sekolah sekarang itu nggak sama dengan sekolah dulu. Misalnya mau pindah sekolah, itu kan kalau dulu tinggal tulis di rapotnya aja. Kalau sekarang nggak boleh, ada persyaratannya. Yang pertama adalah jurusan sekolah yang dituju harus sama. Jika tidak sama, otomatis nggak bisa, dia harus ngulang lagi mulai kelas 1. Nah, kemudian syaratnya yang kedua adalah surat permohonan pindah keluar dari orang tua. Ini harus bermaterai juga, materainya 6.000 ditandatangani, kemudian lunas tanggungan administrasi, kemudian ada surat mutasi, kemudian surat keterangan kesediaan ditempati tempat baru, kemudian fotokopi rapot lengkap dan legalisir oleh kepala sekolah, surat keterangan pindah keluar ditandatangani oleh kepala sekolah, dinas kabupaten kota madya, dan tanda tangan dinas pendidikan tingkat provinsi setempat jika berasal dari luar provinsi. Jadi ribet, harus ngurus ke dinas juga kalau mau pindah. Kemudian kalau masuk juga sama, surat keterangan pindah keluar dari sekolah asal, kemudian rapot asli dan fotokopi yang dilegalisir kepala sekolah, kemudian surat keterangan kekurangan pagu dan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kota Provinsi, surat permohonan pindah masuk dari orang tua bermaterai 6.000, serta surat permohonan pindah masuk ditandatangani oleh kepala sekolah, Kaseksi Pendidikan Kota Madya, dan tanda tangan Dinas Pendidikan Provinsi setempat jika berasal dari luar provinsi. Jadi ribet banget ya kalau misalnya mau pindah. Nah, itu tadi kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh tulis di komen atau mungkin langsung bisa lewat WA. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap selama saya menyampaikan tadi. Semoga ilmunya bermanfaat. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.